kita mulai materi baru mengenai matriks dan ruang vektor, yaitu tentang transformasi linear. Secara umum, transformasi atau pemetaan didefinisikan dari suatu himpunan ke himpunan lain. Pada bab ini, kita akan mempelajari transformasi dari suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lain. Misalkan kita punya V dan W, itu adalah ruang vektor. Kemudian saya punya T besar ini mentransformasikan dari V ke W. Jadi untuk transformasi itu ada yang dipindahkan, ada yang dipetakan dari V ke W. Notasi transformasi itu T. Untuk notasi ini bisa dibaca transformasi dari V ke W. Untuk membuktikan apakah dia bisa ditransformasikan, harus memenuhi kedua syarat ini. Yang pertama, T dalam kurung A plus B itu sama dengan TA plus TB. Kemudian yang kedua, T dalam kurung alfa dikali A sama dengan alfa dikali TA. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contohnya ya. Ini adalah contoh yang pertama, tunjukkan bahwa T dari R2 ke R3. Kalian lihat di sini, ini transformasi. Transformasinya dari R2 ke R3. Didefinisikan oleh ini. Nah, ini nanti di tiap soal beda-beda. Tergantung soalnya. Apakah hal tersebut merupakan transformasi linear atau tidak? Kita akan membuktikan dua syarat yang harus terpenuhi untuk menjadikan dia menjadi transformasi linear. Syarat yang pertama itu transformasi A ditambah B ini sama dengan TA tambah TB. Hurufnya boleh diganti apa saja ya, tidak perlu AB, itu boleh bebas, bisa UV atau apa saja terserah kalian. Ingat lagi, kalau pembuktian di dalam matematika kita harus ambilnya sembarang, nilainya sembarang. Tidak boleh ada angka 1, 2, 3, tidak boleh, tapi harus sembarang. Karena kita akan membuktikan secara umum. Maka untuk ini kita ambil sembarang. Vektor A dan vektor B. Vektor A-nya itu isinya A1 dan A2. Kemudian vektor B-nya B1 dan B2. Vektor A dan vektor B ini adalah ruang dimensi 2 atau R2 yang nanti akan kita ubah menjadi R3. Bisa tidak, gitu ya. Yang akan kita buktikan apakah bisa dari bentuk ini menjadi seperti ini bentuknya. Sekarang bentuk T A plus B berarti T, tulis lagi. A-nya isinya apa? A-nya A1, A2. Kemudian B-nya berisi B1, B2. Lalu setelah itu penjumlahan vektor berarti A1 tambah B1. Kemudian A2 tambah B2. Nah, bagaimana agar dia menjadi seperti ini yang kita mau? Nih, gimana cara memisahkannya? Kita gunakan definisi yang ini untuk mendapatkan hasilnya. Oke, sekarang kalau misalnya yang ini kita anggap sebagai X, yang ini kita anggap sebagai Y. Kita akan ubah asalnya XY menjadi ini rumusnya. X min Y min XY. Maka ini menjadi T X min Y, X-nya itu adalah A1 plus B1. Dikurangi Y-nya apa? A2 plus B2. Lalu kemudian min X. Min X berarti min A1 plus B1. Kemudian Y itu adalah A2 plus B2. Oke, sekarang kalian lihat ini sudah berubah. Ini kan asalnya R2. Menjadi R3 gitu ya. Lalu kita teruskan lagi, harus sampai selesai. Belum selesai ini sama dengan T. Saya mau pisahkan ya menjadi seperti ini. A1 min A2 ditambah B1 min B2.
Boleh ya dipisahkan seperti itu. Jadi yang A kumpulkan dengan yang A, yang B kumpulkan dengan yang B. Lalu kemudian yang ini menjadi min A1 min B1. Lalu yang terakhir A2 plus B2. Sebentar, saya ada yang salah sedikit. Ini kalian perhatikan di sini kan kalian dari R2 dirubah ke R3. Ketika sudah diganti menjadi R3, T-nya hilang. Nih, transformasinya sudah hilang karena kita sudah mentransformasikan dari R2 ke R3. Jadi T-nya hilang. Baik, kita teruskan ya. Maka ini sama dengan saya mau pisahkan matriksnya jadi seperti ini. Yang ini A1 min A2, kemudian di sini min A1, kemudian A2. Di sini ditambah B1 min B2 min B1 B2. Jika kalian kembalikan masing-masing ini ke dalam rumusnya, dia menjadi apa? Ternyata dia menjadi T A ditambah T B. Ini sudah sesuai dengan yang kita mau. Asalnya TA plus TB yang ini kemudian dipisah menjadi ini. Itu sudah sesuai dengan yang kita mau. Jika kalian bingung, nih TA itu apa isinya? Saya jabarkan di sini ya. TA itu isinya kan berarti T A1 A2. Yang ini kalian ubah ke dalam R3. Coba kalau dirubah dalam R3 menjadi apa hasilnya? Diubahnya dengan cara apa? Dengan rumus yang ini loh. Nih, yang ini kalian ingat lagi. Ya, berarti kita punya di sini X min Y berarti A1 min A2, kemudian min X itu min A1, kemudian Y-nya itu adalah A2. Nah, anggap ininya sebagai X dan ini sebagai Y. Sekarang kalian lihat ini sudah sama belum dengan yang tadi kita buktikan. Nah, ini. Ya, sama ya, berarti itu adalah TA. Ya, TA. Betul ya, sama ya. Oke. Berarti untuk yang nomor 1 ini terbukti. Baru syarat yang pertama. Kemudian sekarang kita akan lihat syarat yang kedua. Untuk pembuktian yang syarat kedua ini hanya perlu A saja, berarti kita ambil sembarang vektor A. Itu isinya apa? A1, A2. Ini harus elemen R2. Kemudian kita mau apa lagi? Kita mau alfa ya, ada alfa. Alfa elemen real, bilangan real, sembarang. Alfanya itu bebas bilangannya apa saja. Lalu selanjutnya kita akan membuktikan yang awalnya dari sini harus berubah menjadi ini. Dengan definisi yang tadi di awal. Oke, kita coba ya. T alfa A. Ini sama dengan T alfa A1 alfa A2. Masing-masing dikalikan alfa. Oke. Lalu kemudian dari sini kita akan ubah menjadi R3. Ini kan masih R2. Lalu kita ubah jadi R3. R3-nya itu rumusnya tadi X min Y, kemudian min X sama Y. Ini kan R3-nya. Berarti kita ubah dalam bentuk ini. Anggap ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Kalian gunakan rumus ini untuk mengubahnya. Kalau sudah dirubah, T-nya hilang. Oke. Maka ini menjadi alfa A1 dikurangi alfa A2, kemudian min alfa A1, kemudian alfa A2. Lalu yang kita inginkan adalah ini kan. Nih, alfanya harus di luar, berarti kita harus mengeluarkan alfa. Oke, kita tulis lagi gini. Ini alfa A1 min A2. Boleh ya saya ubah? Lalu selanjutnya saya ubah alfa ini min A1, boleh ya, sama ya. Lalu yang terakhir ini alfa A2. Nah, setelah itu kita keluarkan
alfanya. Alfa ini menjadi A1 min A2, kemudian min A1, A2. Nah, ini sudah seperti bentuk yang kita mau, yang ini. Nih, ya sama ya. Oke, X min Y min X, Y. Ya, sudah sama. Berarti ini adalah alfa TA. Berarti dari bentuk ini kita bisa ubah menjadi bentuk yang ini. Maka dia terbukti. Karena kedua syarat tadi terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa T merupakan transformasi linear. Caranya seperti itu ya. Untuk membuktikan dia transformasi atau bukan, kalian gunakan dua syarat untuk membuktikannya.